Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 2 di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Santi Oktaviani bersama rekan saya Tanti Widya. Di sini kami akan melakukan kunjungan industrial ke salah satu UMKM yang ada di Karawang, yaitu Koji Salad. Kunjungan ini merupakan tugas dari mata kuliah ekonomi manajerial. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, langsung aja kita ngobrol sama ownernya. Hai, jadi sekarang kita sudah sama owner Koji Salad ya langsung nih. So dengan ibu siapa? Vika. Dengan ibu Vika. Kita di sini mau nanya-nanya seputar usaha Koji Salad ini sama Bu Vika. Gimana sih Bu sejarah awalnya tuh bisa berdiri Koji Salad? Sejarah awalnya dari tahun 2016 kita. Ya. Di tahun 2016 itu awalnya saya seorang pendatang. Ya, pendatang dari Surabaya. Kemudian datang ke sini lagi pengen makan salad buah gitu. Awalnya terus saya cari-cari, waktu itu masih belum booming Instagram ya, masih booming Facebook gitu. Saya cari-cari di Facebook, terus di grup-grup jual beli kayak gitu, tapi nggak nemu gitu. Akhirnya bikin sendiri untuk dimakan sendiri, dan ada kepikiran untuk jual. Nah, tapi saya nggak punya teman di sini, nggak punya saudara, nggak punya teman, artinya nggak punya kenalan lah istilahnya begitu. Akhirnya bermodal nekat, terus jual dari Facebook kayak gitu. Untuk resepnya itu dari Bu Vika sendiri gitu, coba-coba. Resep keluarga. Nah, jadi kita udah sering makan salad buah di rumah gitu ya, buatan mama. Terus kemudian pengen kesini karena dulu aku nggak bisa kan bikin gitu, cuma bisanya makan doang gitu. Terus akhirnya kok di sini gini-gini amat ya gitu, pengen makan salad buah nggak bisa, jauh dan lain-lain. Terus dikasih resepnya, jadi cari bahannya di sini, terus nemu tuh bahannya, ya udah kita bikin akhirnya gitu. Kenapa sih dinamain Koji Salad? Koji Salad itu kita berharapnya ya dengan nama Koji Salad, produk kita, pelayanan kita itu nyaman untuk konsumen gitu. Jadi konsumen tuh nyaman sama produk yang kita bikin, nyaman sama pelayanan yang kita buat, seperti itu. Jadi untuk pendiri usaha ini tuh Bu Vika sendiri, dan idenya juga dari pengalaman sendiri gitu ya. Selain di cabang Unisika ini tuh ada cabang lain? Ada, kita 4 cabang. Kalau Koji Salad sekarang udah 4 cabang. Cabang yang pertama awalnya dulu kita karena online ya, dari rumah, dari rumah, kemudian di online kan, kemudian buka cabang pertama kali di sini. Ini outlet pertama kali maksudnya. Yang kedua kita buka di Citra Kebun Mas, Kondang Jaya. Nah, yang ketiga kita buka di Klari, di Kartika Resident Food Park. Yang keempat kita buka di Kosambi, sampingnya The Kraton. Jadi awalnya itu nggak langsung jualan terus buka toko gitu, tapi dimulai dari rumah dulu gitu aja. Jadi bertahap gitu ya. Kalau modalnya besar bisa langsung buka toko. Ada berapa karyawan total dari 4 cabang ini? 9. Ada 9 karyawan. Gimana sih cara Bu Vika tuh merekrut karyawannya? Apakah dengan mengiklankan di sosial media, misalnya dibutuhkan karyawan, atau gimana? Pasti, kalau nggak ada iklan di sosial media kita dapat dari mana? Kirain tuh dari kayak referensi, referensi kayak gitu. Referensi kita susah untuk dapetin referensi ya. Kalau selama ini kita masih proses rekrutmen dari sosial media, Instagram, dari WhatsApp, dari Facebook. Kemudian kita interview dulu. Setelah interview kita saring, kemudian di training dulu. Setelah lulus baru direkrut gitu. Terus untuk kan di sini ada beberapa cabang gitu ya. Untuk pengelolaannya ini tuh setiap cabang tuh ada orang yang tanggung jawabnya, atau sepenuhnya memang dipegang semua sama Bu Vika? Pasti setiap cabang pasti ada penanggung jawabnya. Jadi kayak ketuanya gitu lah ya.
Berapa sih modal awal yang dikeluarin buat Cozy Salad ini? Yang awal banget Iya, yang awal yang pasti di rumah. 200.000. Oh, 200.000. Sampai bisa jadi cabangnya yang bercabang. Selain jualan salad itu ada produk apa lagi? Selain salad, Cozy Salad itu kita cuma punya 5 kategori ya. Kategori yang pertama salad buah, kita punya 9 menu salad ya. Dari segi variannya, ukurannya itu kita ada 3 varian dan 3 ukuran. Kemudian kita punya menu dimsum. Dimsum itu ada 10 menu ya, dimsum ayam, dimsum kepiting, dimsum udang, dimsum kembang tahu, lumpia udang, terus nori, poti, seperti itu. Yang ketiga kita di kategori dessert dan puding ya. Kita dessert ada buko pandan, buko kopi, peach gum, banoffee, terus ada pudingnya, kemudian dessert cup gitu. Nah, terus yang keempat itu kita menu snack. Nah, ada pempek kayak seperti yang goreng-gorengan asin-asin gitu. Yang kelima kita ada di kategori minuman. Es green tea latte, es taruh latte, kemudian coklat, creamy, dan apa satunya? Thai tea. Kalau menu dari selain salad itu diproduksi sendiri apa ngambil disuplai sama orang gitu? Produksi sendiri. Produksi sendiri. Kalau kan kemarin tuh sempet pandemi ya lama, bahkan usaha tuh banyak yang tutup karena bangkrut. Itu gimana sih usaha Bufika tuh supaya tetap bertahan dan bisa banyak yang beli gitu? Waktu pandemi saya malah meningkat. Meningkat. Di pandemi awal benar kita semua ya pasti terguncang gitu ya, orang pada takut untuk beli di luar ya, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita mengarahkan konsumen bahwa kita memiliki kehigienisan gitu, jadi pakai sarung tangan, pakai masker, seperti itu untuk menjaga supaya tidak menular corona. Terus di gelombang kedua pandemi ya, kita meningkat tajam malah. Jadi pas waktu pandemi itu ada senangnya ada susahnya juga gitu. Pas di pandemi kedua itu karena orang ini ya udah welcome gitu sama produk yang sehat-sehat gitu, yang makanan sehat istilahnya gitu ya, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran, mereka meningkatkan konsumsinya gitu. Jadi produk salad ini bisa masuk ke mereka tuh. Terus karena kita punya sosial media yang terhandle dengan baik mungkin ya, akhirnya para customer itu mempermudah mereka ya untuk mengirimkan gift ke temannya yang lagi isoman gitu. Jadi banyak kemarin kita terbantu oleh gift itu gitu. Jadi mereka saling kirim-kiriman gitu. Iya. Terus tersedia juga di GoFood ya? Betul, kita ada di GoFood, GrabFood, sama Shopee Food ada. Kalau pas pandemi itu tuh Cozy Salad tuh udah punya berapa cabang? Pandemi itu kita baru, pandemi pertama ya kita baru cabang ini aja ya. Kemudian di pandemi kedua kita malah buka 3 cabang. Jadi meningkat tajam ya? Iya, sampai sekarang. Jadi yang outlet yang kedua itu kita buka malah waktu pandemi. Outlet kedua, ketiga, dan keempat. Kalau omset per harinya itu atau per bulan lah, per bulannya itu sekitar range-nya aja gitu berapa? Dihitung sendiri aja ya per hari ya. Iya. Per outlet atau berapa? Keseluruhan aja mungkin. Oh, keseluruhan aja. Keseluruhan per hari omset bisa 8 juta. Iya. Berarti kalau dikali 30 tuh udah lumayan ya. Iya. Udah Dihitung sendiri ya. Iya dihitung sendiri. Tapi tidak stabil ya, artinya naik turun pasti ya. Sebuah usaha naik turun pasti. Ya, namanya jualan tuh. Iya, betul. Pada saat merancang sama mengelola usaha ini tuh ada kendala nggak sih? Pasti nggak ada usaha tanpa kendala ya. Iya.
Kalau usaha tanpa kendala berarti pakai dukun. Iya, pakai penglaris. Penglaris ya. Kalau kendala pasti setiap hari itu kita hadapin sebagai seorang wirausaha. Setiap hari itu pasti ada kendala, entah kendala produk, mungkin kendala dari customer, kendala delivery mungkin, atau apapun pasti ada kendalanya. Operasional bisa jadi. Nah, gitu. Terus mungkin untuk pergantian pegawai gitu kan nggak semudah orang yang lihat gitu. Nggak setiap orang yang butuh kerja bisa masuk sini, nggak semudah itu gitu loh. Ada prosesnya. Ada prosesnya ya, dan orang yang udah di training pun bisa jadi gagal untuk meneruskan gitu. Jadi itu juga setiap hari kita punya pelajaran. Nggak mungkin nggak. Bagaimana sih cara Ibu Pika memasarkan produk yang ada dalam Cozy Salad ini? Memasarkan ya, channel pemasaran Cozy Salad itu kita ada di dine in ya, terus kemudian online food ya, Grab Food, GoFood, Shopee Food. Kemudian kita pakai sistem reseller tapi tidak banyak gitu. Yang paling utama sih take away, dine in, terus online food. Kira-kira tuh ada berapa sih reseller yang ada di Cozy Salad? Reseller kita nggak reseller tetap ya, reseller lepas gitu, jadi beli putus intinya. Jadi nggak yang didata secara resmi gitu. Iya, beli putus. Artinya untuk pembelian sekian kita masukkan diskon sekian gitu. Jenis metode pembayaran apa saja yang tersedia di Cozy Salad? Semua bisa, asal bayar. Iya, Bisa cash, bisa transfer, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana bisa. Tuh, jadi mempermudah kita. Jadi nggak yang harus ada Cash, cash. iya. Sekarang juga kan sudah banyak ya. Iya. Yang pakai Pay letter kris. juga bisa, Iya. pay letter pakai Shopee aja ya. Jangan pay letter ke saya gitu. Bagaimana sih cara Ibu dalam menghadapi persaingan yang ada? Menghadapi persaingan, kita kokohkan lagi fundamental bisnisnya ya, dari operasionalnya diketatin, kemudian sosial media dimainin, iklannya dimainin, seperti itu. Terus kita up to date, istilahnya up to date, ngikutin zaman seperti online food itu kan juga berubah-berubah, setiap berkala dia berubah. Jadi nanti dia ada promo ini, kita harus ngikutin. Kalau nggak ngikutin, tertinggal. Kalah juga ya. Kalah, tertinggal. Jam operasional toko ini tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Operasional outlet saya itu nggak rata semua gitu. Saya lihat amati dari lokasi juga ya, kemudian dilihat juga dari lama atau tidaknya outlet itu berdiri gitulah. Jadi semakin lama outlet itu berdiri, punya pengunjung lebih banyak daripada outlet yang baru gitu kan. Nah, outlet yang baru ini punya jam buka lebih panjang. Outlet lama lebih pendek karena pengunjungnya padat. Tuh. Udah pada tahu juga gitu ya, udah banyak yang tahu gitu. Iya, kalau jadi outlet lama. lebih padat gitu, dipadatin. Kalau yang outlet dengan target omset yang nggak beda jauh, tapi dia harus punya jam kerja yang lebih panjang biasanya kalau outlet baru. Kalau saya sih seperti itu ya. Kalau itu bagian dari strategi juga. Strategi pasti setiap apa yang kita keluarkan ini peraturan juga semuanya strategi, bagian dari strategi. Untuk setiap produknya itu dari harga berapa sampai berapa? Produk di Cozy Salad paling rendah ya, bukan paling murah ya. Paling rendah itu di harga 11.000. Paling tinggi 44.000 range-nya. Kan suka ada promo ya, Bu. Kalau misalkan di sini tuh kayak yang ditawarkan kepada konsumen tuh promo seperti apa aja? Kita setiap hari ada promo ya. Tiada hari tanpa promo kalau di Cozy Salad itu.
julukan kita, karena online itu pasti ada promo kita di online. Jadi di online itu setiap hari ada promo, kalau di offline tidak setiap hari. Tapi kan kalau customer mau beli promo ya tinggal pilih aja, hari ini ada promo apa, offline atau online gitu. Untuk promonya itu diupdate-nya di sosial media. Sosial media. Kalau di online biasanya yang biasa pesan online itu kan pasti mereka cari-cari promo hunter namanya. Untuk kedepannya tuh bakalan ada cabang baru lagi atau bagaimana? Insya Allah kita optimis selalu ada cabang baru supaya berkembang, supaya rekrut bisa lebih banyak orang, bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa nambah lagi omsetnya. Iya, itu Pak tujuannya. Suka duka dalam mendirikan usaha ini tuh kayak gimana? Suka duka apa ya? Kalau suka duka ya Lebih banyak sukanya atau dukanya dulu? 50-50. Sukanya dulu. Ya 50-50. Suka kalau duka, sukanya ya terima omset, ya dukanya ya lebih banyak juga gitu ya, cari karyawan yang pas, terus melatih karyawan, kemudian dengan customer, gimana cara kita melayani customer gitu. Terus customer kan berbagai model ya, nggak cuma yang manis aja gitu, yang galak banyak, yang cerewet banyak, yang nanya-nanya nggak beli juga banyak gitu kan. Ya cara kita handle customer juga gitu. Utamanya sih di situ. Terus mengelola produk supaya tetap hits, mempertahankan produk supaya tetap hits. Ya. Ikutin perkembangan zaman. Misalkan produk ini lagi hits nih, nah kita bisa ATM, amati tiru modifikasi. Kalau jam operasional tadi bisa dilihat di Instagram Cozy Salad ya. Oh iya, ada ya. Udah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan semoga Cozy Salad ini bisa makin maju ke depan. Amin. Nah, untuk cara ordernya itu, kalian tinggal datang aja ke meja kasir. Kemudian, pilih menu yang akan kalian pesan. Di sana sudah tersedia daftar menu beserta harganya. Lalu, tinggal menunggu pesanan kalian selesai. Kali ini kita coba pesan menu terbaru dari Cozy Salad, yaitu minuman green tea. Untuk packagingnya ini oke banget, jadi es batu sama minumannya itu dipisah. Jadi kalau misalnya kalian minum di rumah pun, itu tidak akan merubah rasa dari green tea-nya tersebut. Nah, kita juga pesan menu utamanya dari Cozy Salad, yaitu salad buahnya. Untuk rasanya ini jujur enak, dan buah-buahannya juga fresh banget karena dibikinnya tuh kayak dadakan gitu. Nah, jadi proses pembuatannya itu dilakukan langsung di outletnya, jadi bisa dipastikan produk dari Cozy Salad ini memang benar-benar fresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kunjungan industrial kami pada UMKM Cozy Salad. Sejarah usaha. Cozy Salad ini berdiri pada tahun 2016. Pemilik dari usaha Cozy Salad ini merupakan seorang pendatang dari Surabaya. Pada saat itu, ia pengen makan salad buah, akan tetapi di Karawang ini susah mencari yang menjual salad buah, dan saat itu pun belum ramai orang memakai Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Dari situlah ia muncul ide untuk menjual salad buah dengan menggunakan resep keluarga. Dengan modal nekat, akhirnya ia memberanikan diri untuk menjualnya melalui sosial media yaitu Facebook. Karena pada saat itu ia tidak memiliki saudara dan kerabat di Karawang. Dinamakan Cozy Salad karena Ibu Vika berharap dengan nama tersebut produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen terasa nyaman.
Cozy Salad. Usaha ini merupakan usaha kuliner yang berdiri sejak tahun 2016. Artinya, usaha ini sudah berjalan 7 tahun. Cozy Salad ini didirikan oleh Ibu Vika Merliani Anggraini. Usaha ini pun sudah memiliki NIB. Cozy Salad ini memiliki 4 cabang, diantaranya yaitu: pertama, Cozy Salad Unsika berlokasi di Jalan HS Ronggowaluyo, Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Yang kedua, Cozy Salad Kondang Jaya berlokasi di Jalan Perum Citra Kebun Mas, Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Karawang. Yang ketiga, Cozy Salad Kosambi yang berlokasi di Jalan Raya Telaga Sari, Kosambi, Pancawati, Kecamatan Kelari, Karawang. Dan yang terakhir adalah Cozy Salad Kartika Food Park berlokasi di Kelari, Kecamatan Kelari, Karawang. Berikut adalah kontak person Cozy Salad. Adapun akun Instagramnya yaitu @cozy_salad. Cozy Salad ini pun sudah tersedia di online food seperti GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Berikut adalah daftar menu Cozy Salad. Untuk semua makanan dan minuman yang tersedia di Cozy Salad merupakan hasil produksi dari Cozy Salad itu sendiri, jadi tidak disuplai oleh orang lain. Aspek keuangan. Cozy Salad ini menjual beberapa produk, tidak hanya salad buah saja. Harga yang ditawarkan oleh Cozy Salad pun sangat bervariatif, mulai dari harga 11.000 sampai dengan 44.000. Modal awal yang dikeluarkan usaha ini hanya sebesar Rp200.000, dan pada saat itu hanya berjualan di rumah, belum memiliki toko. Omset usaha ini dari keseluruhan cabang perharinya mencapai 8 juta. Jadi 8 juta itu merupakan omset dari 4 outlet. Berarti rata-rata satu cabangnya itu menghasilkan 2 juta rupiah perharinya. Akan tetapi tidak stabil, ada naik turunnya. Yang mengelola keuangan di Cozy Salad itu suami dari Ibu Vika. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang tersedia di Cozy Salad tidak hanya menggunakan pembayaran berupa cash saja, bisa juga dengan menggunakan debit, QRIS, ShopeePay, Oppo, GoPay, dan Dana. Dengan banyaknya metode pembayaran yang tersedia dapat memudahkan para konsumen yang tidak memegang uang cash. Sistem pelayanan. Pelayanan yang diberikan oleh para karyawan Cozy Salad ini sangat ramah. Mereka melayani para konsumennya dengan sangat sopan. Tempat yang disediakannya pun sangat cozy seperti namanya. Adanya beberapa pajangan yang mereka pajang di setiap outlet membuat outlet mereka terlihat menarik. Karyawan yang bekerja di Cozy Salad keseluruhannya ada 9 karyawan. Cara Ibu Pika merekrut para karyawannya ada beberapa tahapan, diantaranya Ibu Pika mengiklankan melalui sosial medianya seperti WA Bisnis, Instagram, Facebook bahwa adanya lowongan pekerjaan di Cozy Salad. Setelah itu ada proses interview terlebih dahulu. Lalu disaring siapa saja yang lolos untuk ke tahap selanjutnya, dan yang terakhir adanya pelatihan terlebih dahulu lalu dapat bekerja. Memasarkan produk. Cozy Salad ini memasarkan produknya melalui sosial media WhatsApp bisnis dan juga Instagram dengan pengikut sebanyak 12,5 ribu. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh usaha ini sudah cukup maksimal karena usaha ini pun sudah bergabung dengan GoFood, GrabFood, dan Shopee Food. Pemilik dari usaha ini pun tidak sembarangan dalam menentukan lokasi di setiap cabangnya. Lokasi yang mereka pilih sangat strategis karena dekat dengan kampus dan jalanan ramai kota Karawang. Mereka pun selalu mengiklankan produknya di sosial media dan selalu membagikan promo-promo menarik setiap harinya sehingga banyaknya konsumen yang tertarik untuk membeli setiap produk yang mereka produksi, khususnya salad buah. Cozy Salad pun menggunakan sistem reseller, tetapi resellernya itu tidak dicatat secara resmi, melainkan reseller lepas. Cara menghadapi persaingan. Ibu Pika ini tidak takut akan adanya persaingan karena setiap usaha pasti banyak pesaing, apalagi di zaman sekarang. Semua usaha dapat bersaing walaupun berbeda produk yang dijualnya. Cara yang digunakan oleh Ibu Pika dalam menghadapi persaingan yaitu dengan mengkokohkan lagi fundamental bisnisnya, diketatin lagi operasionalnya, lebih aktif lagi dalam sosial medianya, bikin iklan yang lebih menarik lagi, selalu update mengikuti zaman seperti promo di online food yang selalu berubah secara berkala. Jika tidak mengikuti, maka akan tertinggal.
mempertahankan produk agar tetap hits, menciptakan produk baru dengan cara ATM, amati, tiru, modifikasi, dengan mengikuti perkembangan zaman. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.